peristiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Coyo, santri yang terbaik. Ini sebagai santri netizen ya, anggap aja kita sebagai netizen awam ya. Santri itu ya orang yang selalu ingin belajar. Ini saya melihat di FYP ya, bukan FYP ya, di beranda saya itu ada yang ini dilingkari kemudian disilang seperti ini ya. Ini Ustadz Adi Hidayat. Saya mau menengok channelnya ini seperti apa ya saat lihat sini. Nah, ini kalau saya lihat ya, kita pelajari ya, ini videonya baru 88, subscribernya 20.000, nggak tahu beneran apa enggak. Kemudian viewernya banyak ya, viewernya banyak. Ini banyak ya sekali yang disilang-silang. Ini agak kontra ya, agak gimana gitu ya ini, karena ini siapa ya, ini ya Habib Ja'far ya disilang, ini Saderi ya disilang nih, nggak tahu isinya Habib Bahar, Haji Roma Irama, ini tentang Isbal. Nah kemudian disilang lagi nih jualan fitnah Pak Idrus Romli mungkin ya. Kemudian ini masih disilang, nggak lihat ini Buya Razi juga disilang-silang nih ya. Gus Miftah ini disilang, ini agama bukan barang dagangan. Kemudian ini masih Pak Idrus ya, Gus. Ini Buya Razi lagi silang lagi. Nah ini YouTuber santri ini mencoba jadi YouTuber untuk nambah penghasilan. Wes. Nah ini coba kita cek nih yang disilang-silang banyakan. Wah, Ustadz Abdul Somad disilang juga nih. Apa nih? Penyebar subhat dari masa ke masa ya. Kemudian ini siapa lagi yang baru ya? Wah, Ustadz Adi Hidayat disilang ya. Ini Ustadz ya, blunder dalam mentakwilkan, membuat penafsiran batil 4 tahun yang lalu tentang apa? Kejahilan dan blunder, wah memaknai ayat dan tetap ngotot. Wah ini hati-hati dari pengabur makna istiwa. Wah, ini Buya Yahya kena silang juga. Nah, kalau ini nggak silang, ini Ustadz Syafiq ya, Ustadz Syafiqri Basalamah. Masih lagi siapa lagi yang disilang? Wah, Buya Razi silang lagi. Oke, masih. Oke, ini Ustadz Jawas, Yazid Jawas ya, ini admin salaf ya, admin salafi ini. Wah ini Habib Rizik silang juga, admin salafi. Nah ini sebagai admin nggak tahu ini apakah resmi dari tim salaf sana, kajian salaf, sehingga dia membuat konten seperti ini. Apakah ini resmi? Nek ini resmi ya, jadi nanti jadi referensi bahwa salaf itu seperti ini toh sikapnya. Nah, tapi kalau ini nggak resmi ya kita nggak bisa jadikan acuan. Tapi salah satunya coba saya akan buka yang santri, yang YouTuber ini ya. Nih ya, kita simak. Jadi mengetahui ini sudah menjadi tradisi ulama-ulama terdahulu terhadap ayat-ayat mutasyabihat, karena memang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ini merupakan salah satu dari ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ayat-ayat mutasyabihat itu memang ada peluang untuk ditakwil oleh para ulama. Argumentasi yang keliru adalah berdalil dengan mutasyabihat untuk menjatuhkan yang muhkam. Contoh, kita tahu dalam Al-Quran ayat muhkam banyak. Ayat muhkam bahwasanya Oke, ini kita lihat ya komentarnya ya teman-teman. Sambil saya putar, dengarkan Ustadz Firanda Adirjani. Allah di atas banyak sekali ya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa banyak sekali. Kalau mereka datang dalam satu ayat, misalnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian di mana kalian berada. Ayat ini satu. Nah, santri kalau mau dakwah belajar dulu benar ya. Kemudian supaya belajar ke mereka gudangnya ilmu, ke Ustadz Salaf ya, Ustadz Salafi ya. Ini yang berikutnya. Alhamdulillah, terima kasih admin Salaf bisa membantah subhat mereka sehingga
meluruskan akidah, tidak membesar meracuni kaum muslimin. Nah, ya kadang seperti ini terlalu keras dan semangat, jadi kadang ada bahayanya juga kadang ya, karena nanti orang-orang yang di luar yang sependapat dengan salaf ini nanti bisa dianggap dianggap tersesat ya. Oke. Masih terus. Jadi ya ini ternyata salaf jelas ya di sini ya. Ini disampaikan ini bahwa di sini adminnya orang salaf ya. Coba kita tengok nih, Gus Miftah ini udah 51 viewer, tapi 2 tahun yang lalu ya. Sudah di... Saya sebenarnya begini ya, kalau kamu diundang lembaga, diundang perusahaan, diundang orang kaya, kamu jual saya murah, kamu salah. Dengan kepentingan politik, kamu jual saya murah, kamu salah. Tapi kalau kita diundang di desa, di pegunungan, di pedalaman, kamu minta bayar, kamu juga salah. Maka di sana berlaku subsidi. Jadi kalau yang undang BUMN, mau saya ikhlas, ya nggak bisa dong. Mereka punya budget, tapi kalau di desa, saya nggak membolehkan manajemen saya untuk ngomong bahwa. Bagaimana saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, kalau ada dai kemudian dia mau isi pengajian, kemudian pasang tarif, tinggalkan dari tersebut. Haram bagi antum untuk mengambil dari orang seperti ini. Ya, nggak boleh ya. Saya pernah diundang oleh seorang, cerita Ustaz ada, dulu kita pernah mengundang seorang Ustaz, ya, Ustaz seleb ya. Ya, terus dia tanya, budget antum berapa? Maka kawan saya langsung bilang, budget kami cuma 5 juta Ustaz. Kata tersebut kalau 5 juta berarti cuma 5 menit. Nggak Ustaz yang penting datang. Benar datang. Dia mengisi Sarawak cuma 5 menit, kasih modal 5 menit, 7 menit. Terus dia pergi. Subhanallah. Ini nggak benar seperti ini. Ini nggak. Oke, yang disampaikan Ustadz Firanda tadi saya sepakat, ya benar. Tapi yang disampaikan Gus Miftah tadi itu sesuatu yang sepotong ya, tidak dipahami secara utuh. Jadi tidak bisa itu untuk sebagai bahan untuk menghakimi, untuk memberikan sebuah penilaian yang secara utuh, karena itu hanya sepotong kecil ya, sepotong pendek. Ada yang harus dipahami lebih dalam. Itu jadi jangan terlalu panik melihat fenomena seperti itu ya di YouTube apalagi. Jadi kita sebagai warganet, sebagai orang yang belajar melihat di YouTube semua disajikan, kadang dipotong-potong, nanti coba pilihlah mana yang kira-kira benar-benar bisa menyejukkan hati dan pikiran Anda, dan mana yang tampilan di YouTube itu yang mengusik emosi Anda dan menggugah kemarahan Anda, malah justru menjadi kepanikan gitu ya. Anda nanti, kita ya, termasuk Anda bareng-bareng di sini bisa memilih, menimbang, menimang ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Ini cuma melihat-lihat, yang namanya melihat-lihat, belajar, yang mempelajari apa yang ada di dalamnya. Salah satunya yang tadi dibuka seperti itu. Dan apa yang bisa kami sampaikan ya untuk sekedar sharing ide kita, supaya bersikap tidak gerusa-gerusu, tapi kita tetap bisa mengambil ilmu yang bermanfaat, yang baik. Bahkan tadi yang disampaikan Ustadz Firanda sebagainya itu saya cocok gitu ya. Saya cocok. Tapi yang disampaikan Gus Miftah tadi, kalau saya dalami lebih dalam, ada makna yang bisa kita ambil sebenarnya kalau tidak di-cut di situ saja. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.